Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami Waalaikumsalam hormati. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Randa, RR Karini Nurhayati FSI. Kemudian yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Dr. Ani Latifah MKes. Terima kasih Ibu Dokter ya sudah berkenan untuk menghadiri acara seminar pada kesempatan siang ini. Kemudian yang kami sayangi dan kami banggakan adik-adik peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 ya, yang semuanya sudah siap untuk mengikuti seminar pada kesempatan yang ini. Baik, seminar laporan aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020 akan segera kita mulai. Yang pertama, ini nanti ada pemaparan secara singkat terkait dengan laporan aktualisasi yang akan disampaikan oleh peserta. Kemudian yang kedua adalah penyampaian testimoni dan dukungan dari mentor. Dan yang ketiga adalah masukan dan saran dari Ibu penguji atau narasumber. Baik, untuk yang pertama, pemaparan yang pertama ini akan disampaikan oleh peserta kami, Muhammad Idris, instansi dari Puskesmas Nangko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Kemudian judulnya adalah penggunaan leaflet dan penyuluhan Dagus Ibu untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan obat pasien di Puskesmas Nangko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Baik, untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Mentor. Selamat siang Bu Ekarini, selamat siang juga Ibu Mentor. Jadi akan saya sedikit paparkan presentasi kegiatan aktualisasi saya. Di sini saya mengangkat isu yaitu adalah kurangnya pemahaman pasien mengenai pengelolaan obat yang baik. Pengelolaan obat yang baik mulai dari bagaimana pasien mendapatkan, menggunakan, simpan, dan membuang obat itu. Jadi media yang saya gunakan pada awalnya rencananya saya akan membuat dua media, yaitu dengan menggunakan leaflet, kemudian dengan menggunakan penyuluhan, media penyuluhan. Untuk kegiatan yang pertama, tentu saja saya berkonsultasi dengan pemimpin UPT saya, yaitu Kepala Puskesmas, kemudian juga berkonsultasi dengan Ibu Mentor. Kegiatan kedua, saya mempersiapkan materi dengan cara mengumpulkan materi dari beberapa referensi. Kemudian yang kegiatan ketiga, dari hasil pengumpulan materi tersebut, saya konsultasikan juga kepada pihak mentor, mungkin ada revisi atau ada masukan dari mentor. Kemudian dari kegiatan keempat, saya mulai pembuatan leaflet dan pembuatan penyuluhan. Untuk kegiatan kelima, saya membuat soal pretest dan post-test sebagai alat ukur, mengukur bagaimana hasil peningkatan pemahamannya pasien. Jadi alat ukurnya saya menggunakan pretest dan post-test. Kemudian di kegiatan keenam, saya sosialisasikan dulu sebagai bentuk trial kepada para pegawai puskesmas. Di sini kendalanya terutama adalah karena adanya wabah COVID ini, sehingga tidak bisa saya kumpulkan ke semua dari pegawai, tapi di sini saya istilahnya saya melakukan jemput bola, yaitu saya mendatangi beberapa unit-unit kerja. Kemudian untuk kegiatan yang ketujuh, yaitu saya memberikan edukasi kepada pasien. Di sini saya menetapkan sendiri kriteria pasien yang saya edukasi, yaitu pasien dalam kondisi sehat, yaitu pasien yang menjalani pemeriksaan kesehatan, biasanya kami sebutnya ANC. Kemudian pasien sakit yang non-influenza. Jadi pasien-pasien itu yang saya dekati untuk saya berikan edukasi. Tahapan pertama adalah saya meminta izin kepada beliau-beliau apakah bersedia untuk saya edukasi. Kemudian ketika beliau mengizinkan, saya membagikan soal pretestnya. Kemudian setelah diisi, saya coba memberikan konseling dari leaflet itu tadi disertai dengan sedikit penjelasan dari saya. Ada juga sesi tanya jawabnya. Kemudian saya ukur pemahamannya dengan memberikan soal post-test. Jadi seperti itu tahapan kegiatan saya. Untuk kegiatan yang penyuluhan menggunakan metode Dagus Ibu, saya mencukupkan hanya sesuai dengan instruksi dari mentor juga. Saya mencukupkan kegiatan hanya pada saat pembuatan materinya saja. Tidak saya lanjutkan sosialisasi karena terkendala
wabah COVID ini, Bu. Jadi pengumpulan massa dalam jumlah banyak sangat tidak disarankan. Jadi saya tidak melakukan kegiatan itu. Kemudian untuk kegiatan ke-8 yaitu adalah evaluasi kegiatan. Di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat peningkatan pemahaman dinilai dari nilai rata-rata pretestnya yang hanya 44,2, kemudian nilai prosesnya naik menjadi 80. Begitu laporan kegiatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Muhammad Idris, Sarjana Farmasi, apoteker yang sudah memaparkan secara singkat tentang laporan aktualisasi. Kemudian monggo kepada Ibu Mentor, Ibu Dr. Andi Latifah MKes yang sudah hadir di sini untuk memberikan testimoni dan dukungan kepada Mas Muhammad Idris, Sarjana Farmasi, apoteker. Waktu kami persilahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Eka Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emelda yang kami hormati, senang puput. Saya mendukung Mas Muhammad Idris ini untuk aktualisasinya dengan judul penggunaan leaflet dan penyuluhan Dagusibu untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan obat pasien di Puskesmas Nongko Jajar. Meskipun pada tahapan pelaksanaannya ya, sudah sesuai rencana, namun memang ada kendala di saat situasi pandemi, jadi tidak bisa mengumpulkan pasien, jadi harus satu persatu atau di distancing, tapi pada akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya. Dan tentunya pada saat implementasi ini untuk selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat, dan juga untuk leaflet ini dikarenakan kondisi saat ini mungkin nanti pada saat pemanfaatan di puskesmas itu dikedepankan distancing dan juga untuk hand sanitizer di dekat tempat-tempat leafletnya. Jadi itu yang perlu ditekankan pada saat implementasinya. Untuk leaflet ini bagus isinya karena sudah dengan tahapan-tahapan yang direncanakan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Mentor yang sudah memberikan testimoni ya terkait laporan aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Mas Muhammad Khairul Huda. Muhammad Idris, Ibu. Mas Muhammad Idris, Sarjana Farmasi Apoteker. Maaf. Baik, monggo kepada Ibu narasumber untuk memberikan saran dan masukan terkait laporan aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Mas Muhammad Idris, Sarjana Farmasi Apoteker. Waktu kami persilakan. Monggo. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Jelas, Bu. Halo? Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus hilang. Jaringan di tempat saya agak low ini. Kurang tahu speed-nya ada kenapa. Dari pagi tadi kurang bagus. Jaringannya, mohon maaf. Baik. Untuk Mas Idris ya, Mas Muhammad Idris ya. Oke. Kalau tadi Bu Mentor sudah menyampaikan bahwa ini sudah dilaksanakan semua, ada yang memang tidak bisa dilaksanakan karena kasus landa di negara Indonesia gitu ya. Tapi pada secara garis besar ini sudah tersampaikan, artinya dengan leaflet ini sudah disampaikan kepada para pasien ya, para pasien sehat ya. Nah, kemudian saya hanya ingin tahu saja ini di tujuan. Coba Mas Idris lihat di tujuan aktualisasi ini sebetulnya apa? Coba jangan lihat di tujuan yang kamu tulis. Ya, untuk tujuan aktualisasi yang saya tulis di sini adalah mengimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan dengan nilai-nilai dasar profesi
pegawai negeri sipil, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada pelaksanaannya kegiatan pembuatan leaflet dan penyuluhan Gabus Ibu, kemudian tujuannya adalah mampu membuat leaflet dan materi penyuluhan, kemudian mampu melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan obat pasien, dan ketiga mampu menerapkan nilai-nilai dasar aneka yang telah terkandung dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Iya. Itu bahasanya mubeng-mubeng ora kuwi. Muter-muter. Iya, jadi tujuannya itu apa sebetulnya aktualisasi ini? Judul kamu itu kan leaflet untuk meningkatkan pemahaman. Kan gitu toh? Jadi tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya terdapat tujuannya meningkatkan pemahaman. Terus kemudian yang kedua, ada di situ aktualisasi nilai aneka. Berarti tujuannya selain meningkatkan pemahaman itu, tujuannya adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai aneka. Kan gitu aja tuh. Ya, dua itu saja. Kamu kan orang eksak, itu biasanya bahasanya sederhana, nggak muter-muter. Itu tadi muter-muter, malah nggak ada. Tolong nanti sesuaikan gitu ya. Ya, itu tujuan. Oke, terus analisa dampak. Nah, karena judulnya itu dan kemudian tujuannya itu, maka dampak yang ditulis, yang kamu tulis itu dampak apa? Coba kamu lihat. Gitu. Dampak yang saya tulis ini dampak apabila nilai aneka tidak diterapkan dalam berkegiatan. Ya. Nilai aneka, dampak nilai aneka jika tidak dilaksanakan. Apakah nilai aneka sudah ada di situ dampaknya ketika tidak dilaksanakan? Sudah, Ibu. Halaman berapa? Ini yang untuk kegiatan aktualisasi 1, saya tulis per kegiatan, Ibu, untuk dampak nilai anekanya. Misalnya, jika kegiatan ini tidak diterapkan nilai dasar, maka kejelasan program tidak akan sampai ke pimpinan dan menyebabkan miskomunikasi. Itu yang contoh dari kegiatan aktualisasi yang pertama, yaitu berkonsultasi dan minta persetujuan dari kepala puskesmas. Itu untuk poin akuntabilitasnya, Ibu. Per nilai itu kamu jelaskan sudah? Sudah. Jadi saya biasanya saya sampaikan yang jika nilai aneka disampaikan, kemudian yang akhirnya jika tidak diterapkan nilai dasar, itu saya tulis di situ. Atau mungkin bagaimana, Ibu, baiknya? Iya, itu kan per nilai. Jadi nilai akuntabilitas ketika tidak dilaksanakan, tidak diaktualisasikan dalam kegiatan itu, apa dampaknya. Terus nilai etika kalau tidak diaktualisasikan, apa dampaknya di setiap kegiatan. Sudah seperti itu yang kamu tulis? Saya menulis yang, jadi yang dirancangkan itu kan, saya ambil hanya 3 nilai aneka saja, tidak keseluruhan. Seperti yang di kegiatan 1, saya ambil poin akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Nah, seperti itu. Ya, semuanya harus ditulis itu. Dampaknya apa? Dampaknya apa ketika tidak diaktualisasikan? Iya, Bu. Iya, tapi semua diuraikan. Jadi semua diuraikan. Kalau saya baca di situ kayaknya belum itu. Iya, Bu. Hanya beberapa poin saja, tidak menyangkut keseluruhan. Tolong ya, nanti dilihat lagi itu per nilai. Iya, siap, Bu. Kalau saya lihat itu per kegiatan malahan aja, harusnya setiap nilai dalam kegiatan yang dianalisa itu, gitu ya. Oke, itu. Kemudian berikutnya kesimpulan. Apa yang kamu simpulkan di situ? Coba kamu baca. Kesimpulannya, nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi menjadi dasar bagi ASN dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dalam instansi kerja. Sebenarnya poin kesimpulan saya harusnya lebih ke kegiatan aktualisasinya, terus dari hasil pretest post-testnya itu saja sih. Iya, harusnya seperti itu. Tolong nanti disesuaikan.
Ya, nanti disesuaikan ya, sesuai dengan judulnya. Jadi misalnya kesimpulannya bahwa leaflet itu bisa meningkatkan pengetahuan pasien, pengetahuan tentang obat oleh pasien. Nah, peningkatannya seberapa? Itu saja. Terus kemudian yang kedua, aktualisasi nilai aneka itu apa yang kamu simpulkan dari situ? Tolong itu 2 hal itu saja kesimpulannya. Terus sarannya sekarang, sarannya apa? Sarannya, aplikasi nilai-nilai aneka seharusnya tidak hanya dilaksanakan pada masa habituasi atau proses pelaksanaan produksi. Lebih dari itu, nilai tersebut harus selalu tertanam, dibiasakan, dan senantiasa menjadi karakter bagi seorang ASN. Jadi mungkin saran saya lebih ke, saya memberikan saran kepada diri saya sendiri bahwa pelaksanaan nilai aneka ini tidak hanya pada saat habituasi saja, tapi kedepannya harus selalu tertanam pada diri kita sebagai ASN. Ya, itu general. Kalau terkait dengan judul, itu apa coba yang kamu sarankan? Oh ya, kalau terkait dengan judul, tidak spesifik ke judulnya sih Bu, saya hanya menyarankan mungkin pada unit farmasi lebih memberikan inovasi, tidak hanya leafleting masalah darbus ibu, mungkin juga isu-isu yang lain yang sebenarnya perlu diperhatikan juga, perlu disampaikan juga ke masyarakat. Jadi kalau image-nya sampai saat ini tuh farmasi atau apoteker itu hanya di balik layar dan tidak memberikan edukasi langsung. Mungkin saran dari saya sih lebih terlibat aktif. Ya, yang namanya tulisan itu harus ada hubungannya satu dengan yang lain. Kesimpulannya dengan leaflet meningkatkan pengetahuan. Lah saran kamu apa? Dengan aktualisasi nilai itu maka ASN terbiasa dengan mengaktualisasikan nilai. Lah saran kamu apa? Itu saja yang disarankan. Jangan kemana-mana. Pokoknya sarannya itu ya terkait dengan itu saja, nggak boleh kemana-mana, gitu ya. Tolong nanti disesuaikan. Ya, nanti coba saya linearkan dengan judul dan kesimpulannya juga. Oke. Masukkan lagi. Saya kira itu Bu Imelda yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan pada Bu Imelda. Baik, terima kasih untuk Ibu penguji atau narasumber yang sudah memberikan saran, masukan. Tadi ada beberapa ya, Mas Idris tadi tujuannya, kemudian analisa dampak, kemudian di kesimpulan dan di saran ya. Nanti mohon direvisi, diperbaiki setelah ini ya. Kemudian setelah selesai nanti setelah direvisi segera dikirim ke Google Classroom ya, seperti kemarin. Baik, terima kasih untuk Ibu CRA RR Rekarini Nurhayati MSI selaku penguji yang sudah memberikan saran dan masukannya. Kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Mentor, Ibu Dr. Andi Latifah MKes yang sudah memberikan pengarahan, bimbingan selama proses habituasi ini, sehingga Mas Muhammad Idris ini bisa menyelesaikan laporan aktualisasinya. Kemudian terima kasih untuk Mas Muhammad Idris yang sudah menyelesaikan laporan aktualisasi, dan kita berikan selamat untuk Mas Muhammad Idris, Sarjana Farmasi Apoteker. Baik, saya kira cukup. Terima kasih, dan untuk pemaparan yang pertama saya kira sudah selesai. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.